Karena mengidap kanker stadium akhir, seorang ibu mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidupnya, mengakhiri segalanya bersama putranya yang memiliki keterbelakangan mental. Pada malam hari, ketika sang anak tertidur pulas, ia menyalakan arang di dalam kamar, berharap karbon monoksida bisa membuat mereka pergi bersama tanpa rasa sakit. Namun baru saja api kecil itu menyala, suara lembut memanggilnya dari samping. Dengan mata setengah terbuka, putranya berkata bahwa besok pagi ia ingin sarapan telur mata sapi, tapi bukan hanya besok, ia juga mau makan telur mata sapi setiap hari. Saat itulah ia tersadar bahwa di balik keterbatasannya, anak itu masih memiliki harapan untuk hari esok. Bagaimana mungkin ia tega merampasnya? Bagaimana mungkin ia menghentikan hidup seseorang yang masih bisa tersenyum hanya karena dirinya sudah lelah? Ia hidup bersama putranya yang kini berusia 30 tahun. Meski raganya telah dewasa, pikirannya tetap tertinggal di usia 10 tahun. Anak itu seringkali mengira sampo sebagai pasta gigi dan bahkan takut mencukur janggutnya sendiri. Selama 30 tahun, sang ibu merawatnya dengan penuh kesabaran, memberinya makan, memandikannya, menidurkannya, seperti seorang ibu yang tak pernah berhenti menjadi ibu bagi bayinya. Setiap hari adalah pengulangan cinta tanpa syarat, di mana kasih sayang menggantikan lelah yang tak pernah ia tunjukkan. Sang ibu hanya memiliki warung kecil di pinggir jalan, meski hidup mereka sederhana, tapi cukup untuk membuat hari-harinya terasa tenang. Hingga suatu pagi, ia menyadari tangannya mulai gemetar tanpa sebab, dan setiap kali bangun tidur, kepalanya berdenyut hebat. Dokter mengatakan, tanpa operasi ia hanya punya waktu 6 bulan, namun sekalipun operasi dilakukan, hidupnya tak akan lebih lama dari itu. Kabar itu membuatnya terdiam lama di lantai rumah, seolah waktu berhenti bersamanya. Ia baru tersadar ketika suara anaknya memecah keheningannya. Saat itu anaknya sedang berdiri kebingungan, memanggil namanya dengan nada takut. Saat itulah pikirannya tersentak. Jika aku mati, siapa yang akan merawat anakku nanti? Sebenarnya, sang ibu memiliki anak perempuan, namun akhir-akhir ini hubungan mereka sedang memburuk. Putrinya telah menikah bertahun-tahun lalu dan membuka toko pakaian bersama suaminya. Namun belakangan ini usaha mereka sedang merosot, sampai mereka kesulitan untuk membayar sewa tempatnya. Malam sebelumnya, sang putri mendatanginya untuk meminta uang. Ia tahu sang ibu memiliki tabungan dengan jumlah yang cukup besar. Namun sang ibu menolak memberikannya, karena uang itu ia sisihkan untuk masa depan Renkui. Penolakan itu membuat mereka bertengkar hebat malam itu. Namun sang ibu sadar, setelah ia tiada, satu-satunya keluarga bagi Renkui hanyalah sang kakak. Maka dari itu, ia memutuskan untuk menyerahkan semua tabungannya, berharap putrinya mau menjaga adiknya kelak. Tapi ketika tiba di toko pakaian itu, seketika hatinya hancur melihat putrinya sedang bertengkar. Pria yang tampak sopan dari luar, ternyata sering menampar dan memukulnya. Melihat itu, Renkui spontan berlari masuk, mendorong dan mencekik kakak iparnya, hingga pria itu terjatuh. Ia marah, hingga tangannya menggenggam kaleng plastik di lantai untuk melayangkannya. Namun alih-alih berterima kasih, sang kakak justru menamparnya balik. Tamparan itu memecah keheningan malam itu, sekaligus hati sang ibu. Sejak lama sang ibu tahu bahwa putrinya menyimpan rasa iri yang tumbuh dalam dirinya, karena kasih sayang ibunya lebih banyak untuk adiknya. Namun melihat anak laki-lakinya ditampar, sang ibu pun tak kuasa menahan perih dan langsung menamparnya kembali. Ia sadar putrinya tidak mungkin bisa merawat Renkui di masa depan, karena rumah tangganya saja sudah penuh dengan masalah dan kekacauan. Karena satu-satunya keluarga di dunia ini tidak bisa diandalkan, ia tak punya pilihan selain mengirim putranya ke panti penampungan. Namun ketika ia melihat para penyandang disabilitas di sana dikurung seperti para tahanan, ia mengurungkan niatnya. Ia berpikir daripada membiarkan anaknya menderita di tempat seperti itu, lebih baik mereka mati bersama. Setelah membatalkan rencananya, ia memutuskan untuk mengajarkan putranya hidup mandiri. Keesokan paginya, ia membangunkan anaknya dan memintanya menyiapkan sarapan sendiri. Ia berkata dengan lembut, "Mama nanti akan pergi berlibur jauh, jadi kamu harus belajar memasak dan makan sendiri. Bukankah dulu kamu pernah bilang ingin hidup mandiri? Tapi kalau nanti Mama pergi dan kamu memasak dengan ceroboh, Mama akan segera pulang untuk menegurmu." Sejak saat itu, ia mulai mengajarkan Renkui membuat sarapan, yaitu makanan kesukaannya telur mata sapi. Namun ketika memecahkan telurnya, Renkui justru memukulnya terlalu keras, hingga kulit dan isinya jatuh semua ke dalam wajan. Ia pun sabar mengajarkan kembali. Dan pada percobaan kedua,
Renkui berhasil memecahkan telur dengan benar. Setelah itu ia mengajak anaknya naik bus sambil memberitahu Renkui tempat-tempat yang dilewati di setiap pemberhentian. Demi membantu Renkui belajar menggunakan peralatan rumah tangga, ia menempelkan catatan petunjuk pada setiap alat di rumah. Pada suatu hari, seorang tetangga membawa kabar baik padanya. Ia mengatakan bahwa toko kue di lingkungan sosial mereka sedang membuka lowongan untuk satu karyawan penyandang disabilitas. Dan ia sudah membantu Renkui mendapatkan satu kesempatan itu. Kemudian ia mengajak Renkui pergi ke toko kue tersebut, memulainya dari posisi magang di sebuah dapur. Saat pertama kali membuat sandwich, Renkui masih bersikap seperti anak kecil. Daging asap yang seharusnya diletakkan di tengah roti, malah ia masukkan ke dalam mulutnya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, Renkui mulai belajar banyak hal. Kini Renkui bisa mencukur janggutnya sendiri, dan bukan hanya bisa membuat sarapan, tapi juga mampu memasak makan siang yang lebih rumit tanpa bantuan. Malam harinya ibunya berkata kepada Renkui bahwa keesokan hari ia akan pergi seharian ke rumah temannya. Jadi Renkui harus bisa mengatur harinya sendiri. Keesokan paginya sang ibu pergi ke toko pakaian milik putrinya. Di sana ia memberitahu putrinya bahwa dirinya mengidap kanker, lalu menyerahkan buku tabungan yang selama ini ia simpan. Sang ibu berkata, "Dalam tabungan ini ada sedikit uang. Ambillah separuhnya untuk keperluan daruratmu, separuh lagi harus kamu simpan baik-baik. Jika nanti mama mengalami sesuatu, gunakan uang itu untuk merawat adikmu. Aku tahu kamu merasa mama selalu pilih kasih, tapi waktu mama mengandung adikmu, ayahmu sedang sakit parah, dan mama harus bekerja sambil merawatmu dan ayahmu. Saat itu setiap hari mama sangat sibuk, sering lupa makan dan minum obat. Mungkin karena itulah ketika adikmu lahir, ia mengalami gangguan intelektual. Selama ini mama selalu merasa bersalah padanya. Mama benar-benar menyesal karena telah membuatnya seperti itu." Setelah keluar dari toko putrinya, ia pun mencoba menghubungi telepon rumah, tapi tak ada yang menjawabnya. Awalnya, ia mengira Renkui masih malas bangun. Namun saat sampai di rumah, ia terkejut bahwa Renkui tidak ada di rumah, sementara kamar sudah dibersihkan dengan rapi. Ia pergi ke toko kue, dan menemukan bahwa Renkui sedang bekerja di sana. Anak itu tampak akrab dengan rekan-rekannya, dan bekerja dengan semangat. Melihat hal itu, ia merasa bahagia karena ternyata Renkui sudah bisa hidup mandiri tanpa dirinya. Namun di balik kebahagiaan itu, ada sedikit rasa sepi yang menyelinap di hatinya. Ia menatap kursi di sebelahnya, tempat di mana dulu Renkui selalu duduk menemaninya seharian. Namun saat sedang larut dalam perasaan itu, tiba-tiba kepalanya terasa sakit kembali. Ia pun segera pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, tapi dokter memberitahu kenyataan pahit, bahwa jika tidak segera menjalani operasi, umurnya mungkin tidak akan bertahan lebih dari 6 bulan. Ia pun bimbang, meskipun operasi dilakukan, hidupnya hanya akan bertambah sekitar 6 bulan. Ia berpikir, daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk operasi, lebih baik uang itu disimpan dan diberikan kepada Renkui. Setelah pulang dari rumah sakit, ia dipanggil ke kantor polisi karena Renkui berkelahi dengan seorang pelanggan di toko kue. Awalnya ia mengira pelanggan itu yang lebih dulu memukul, tetapi polisi menjelaskan bahwa sebenarnya Renkui yang lebih dulu menyerang. Setelah pulang ke rumah, ia menatap anaknya dan bertanya dengan tenang. Ternyata saat bekerja, seorang pelanggan melihat ekspresi kosong Renkui dan diam-diam menertawakannya, menyebutnya seperti orang bodoh. Lalu tak lama kemudian, pelanggan itu malah tertawa terbahak-bahak dengan nada menghina. Walau ucapannya diucapkan secara pelan, Renkui tetap mendengarnya. Ibunya mencoba menenangkan Renkui, tetapi anak itu tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuatnya sangat terkejut. "Orang-orang bilang aku bodoh karena mereka semua benci aku. Bukan cuma mereka, mama juga membenci aku, karena dulu mama juga pernah bilang aku anak bodoh." Saat itulah sang ibu teringat kejadian di masa lalu. Setelah suaminya meninggal, ia memeluk jasad suaminya sambil menangis histeris. Renkui yang baru berusia 5 tahun datang membawa segelas susu, bermaksud untuk menenangkan ibunya. Namun karena ketakutan mendengar tangisan ibunya, ia menjatuhkan gelas itu hingga pecah. Dalam keputusasaan dan emosi, untuk pertama kalinya sang ibu memarahi anaknya dengan kata-kata kasar, menyebutnya anak bodoh. Ternyata ucapan itu membekas begitu dalam di hati putranya. Sejak saat itu ia percaya bahwa siapapun yang memanggilnya bodoh pasti membencinya, termasuk ibunya sendiri. Demi menghapus luka di hati anaknya, sang ibu berkata dengan lembut bahwa mama tidak pernah membencimu, dan orang lain juga tidak akan membencimu hanya karena kamu sedikit lambat.
Kamu hanya butuh waktu lebih banyak dari orang lain. Itu saja. Ingatlah kalau kamu bersikap lembut kepada orang lain, mereka juga akan menyukaimu. Dalam hari-hari berikutnya, ia sering menemani putranya pergi ke toko kue untuk membantunya bekerja. Ia juga membawanya ke pasar agar Renkui bisa mengenal para tetangga dan lingkungan sekitarnya. Mereka bahkan merayakan ulang tahun sang putri bersama-sama, dan pada hari itu Renkui memberikan hadiah untuk ibunya, yaitu sebuah kue odading yang ia buat oleh dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa makanan manis favorit ibunya adalah kue odading. Ketika malam mulai menutup tirainya, sang ibu diam-diam mengambil kue itu dan mencicipinya. Rasa manisnya begitu kuat, tapi ada yang lebih dalam lagi, ia merasakan kehangatan cinta yang begitu tulus dan kesedihan yang bercampur di dalam hatinya. Waktu pun terus berlalu, dan akhirnya penyakit sang ibu semakin parah hingga ia harus dirawat di rumah sakit. Tapi sayangnya, ia sudah melewati waktu terbaiknya untuk menjalani operasi. Selama ia dirawat, putrinya selalu setia menemaninya, dan para tetangga yang mendengar kabar itu juga datang menjenguknya. Namun di rumah Renkui justru mengalami luka bakar, dan ternyata itu bukanlah kecelakaan, melainkan dari perbuatannya sendiri. Karena dalam hati Renkui, setiap kali ia terluka, ibunya selalu datang untuk menemuinya. Dari situlah sang ibu akhirnya mengerti bahwa Renkui sudah mampu hidup mandiri dan sudah bisa bergaul dengan orang lain. Namun, satu hal yang belum ia pelajari adalah menerima kepergian ibunya untuk selamanya. Setelah itu, meskipun sudah dinasihati oleh putrinya agar tetap dirawat di rumah sakit, sang ibu tetap memutuskan untuk pulang. Ia ingin membuat putranya benar-benar memahami arti kematian. Untuk itu, ia sengaja membeli 3 anak ayam yang sedang sakit parah, lalu membawa ayam itu pulang dan meminta Renkui untuk merawatnya. Namun keesokan harinya, 2 dari 3 anak ayam itu mati. Meski begitu, Renkui masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya berpikir bahwa kedua anak ayam itu sedang pergi ke surga untuk bermain dan suatu saat nanti akan kembali. Setelah melihat hal itu, sang ibu mengajak putranya untuk menghadiri upacara pemakaman. Di sana ia menjelaskan dengan nada lembut, kalau seseorang meninggal, orang-orang akan berkumpul seperti ini untuk makan bersama dan mengucapkan selamat jalan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi orang yang sudah meninggal tidak akan pergi ke surga dan juga tidak akan kembali lagi kepada kita. Mereka akan benar-benar hilang untuk selamanya. Orang-orang yang menangis di pemakaman bukan karena sedih sementara, tapi karena mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa melihat orang yang sudah tiada itu lagi. 엄니도 금방 죽어. 오늘이 될지 내일이 될지는 몰라도 금방 죽어. 인자 네가 말썽 부려도 엄니가 못 와. 알겠어? 그러니까 인자부터는 너 혼자서. Setelah mendengar sang ibu, Renkui tidak bisa menerima kenyataan tentang kematian. Ia hanya bisa menutup telinganya dan berlari keluar ruangan. Ketika sang ibu mengejarnya sampai ke jalan besar, warna bayangan Renkui sudah tak terlihat dimanapun. Sang ibu pun melepaskan jaketnya untuk memperlihatkan sweater berwarna cerah yang ia kenakan di dalam. Karena sejak Renkui kecil, setiap kali mereka berpisah dalam keramaian, ia selalu memakai pakaian dengan warna yang mencolok, agar Renkui mudah menemukan dirinya di antara banyak orang. Benar saja, tak lama kemudian Renkui melihatnya, dan ia berteriak mama. Sang ibu menoleh dan segera berlari ke arahnya. Dalam pelukannya, Renkui menangis terseduh-seduh sambil terus berkata, "Mama jangan mati, Mama jangan tinggalkan aku." Saat mereka akhirnya pulang, sang ibu berkata kepada Renkui agar ia menyiapkan makan malam sendiri, sementara ia ingin berjalan-jalan sebentar di luar rumah. Namun sebenarnya ia pergi ke gereja. Selama ini ia selalu membenci tempat itu dan tidak pernah percaya pada yang disebut Tuhan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya ia sungguh-sungguh berharap semoga Tuhan mau mendengarkan doanya. 한 번만 살려주시오. 한 번. 제발 한 번만 살려주시오. 한 번만 살려주시오. 한 번. 딱 한 번만 살려주시오.
Waktu tidak akan pernah berhenti untuk siapapun. Anak ayam yang dulu selamat kini telah tumbuh besar, sementara penyakitnya semakin parah. Ia mulai kehilangan nafsu makan dan tubuhnya makin lemah dari hari ke hari. Suatu hari mereka pergi ke tepi laut bersama Renkui. Tempat itu menyimpan banyak kenangan. Di masa mudanya, ia sering datang ke sana bersama suami dan anak-anaknya untuk berjalan-jalan. Saat itu suaminya masih hidup, dan itulah masa-masa paling bahagia dalam hidupnya. Mereka menatap laut dengan senyum lembut dan berkata kepada Renkui, "Selama 30 tahun hidup bersamamu, Mama selalu merasa bahagia setiap hari. Jadi, setelah Mama tiada nanti, kamu juga harus hidup bahagia setiap hari. Mama akan melihatmu dari atas surga dan melihatmu terus hidup dengan baik." Kemudian sang ibu berkata lagi, "Sekarang Mama ingin membuat satu janji denganmu." Lalu setelah membuat janji itu, ia meminta Renkui untuk menggendongnya berjalan di sepanjang pantai. Saat di punggung Renkui, ia merasa mengantuk. Sangat mengantuk, seolah-olah tubuhnya ingin beristirahat untuk selamanya. Dalam kabut kesadarannya yang perlahan memudar, ia seakan-akan melihat dirinya yang muda, sedang menggendong Renkui kecil dan berjalan bersama putrinya di tempat yang sama. Sosok muda itu tersenyum padanya, dan ia pun membalas dengan senyuman yang hangat. Namun saat itu napasnya perlahan-lahan berhenti. Renkui yang tak sadar terus menggendong ibunya, berjalan jauh menyusuri pantai. Namun sepanjang jalan itu, ia memanggil ibunya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa ibunya telah pergi untuk selama-lamanya. Ma. Saat di pemakaman ibunya, Renkui menatap wajah sang ibu yang tampak tenang dan tersenyum dalam keabadian. Ia pun tersenyum balik padanya. Saat para tetangga datang untuk menghiburnya, Renkui tetap mempertahankan senyumnya. Meskipun beberapa orang berbisik dan menyebutnya aneh, Renkui terus tersenyum. Saat prosesi kremasi berlangsung, sang kakak menangis dengan sejadi-jadinya, membanjiri seluruh ruangan. Namun, Renkui tetap tersenyum, karena ia teringat janji yang pernah dibuat bersama ibunya. Kalau kamu juga menangis, nanti kakakmu akan semakin sedih. Jadi, kamu harus tersenyum sambil melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Mama. Sampai api kremasi padam dan upacara selesai, Renkui masih berdiri di sana, melambaikan tangan ke arah abu ibunya dengan senyum di wajahnya. Namun tanpa ia sadari, di tengah senyum itu, air matanya telah mengalir deras di pipinya.